I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai mata pelajaran strategi pemasaran kelas 10 semester 1. Nah, kita perlu tahu apa aja sih tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ada 3. Nah, yang pertama yaitu menunjukkan bentuk-bentuk strategi penetrasi pasar. Nah, yang kedua menunjukkan jenis-jenis strategi penetrasi. Nah, yang ketiga membedakan strategi pemasaran dan strategi penetrasi pasar. Nah, baik, materi yang pertama yaitu tentang bentuk-bentuk strategi penetrasi pasar. 1. Mencoba merangsang konsumen, di mana perusahaan dapat memberikan promosi, diskon, atau penawaran khusus untuk menarik perhatian konsumen. Ini dapat mencakup pemotongan harga, bonus pembelian, atau program loyalitas. Bisa juga dengan menggunakan kampanye pemasaran yang kreatif dan inovatif untuk membuat produk atau merek. Hal ini bisa menarik bagi konsumen dengan melibatkan iklan berbasis cerita, kampanye sosial media yang kreatif, atau kolaborasi dengan influencer. Nah, yang kedua yaitu mencoba mempengaruhi konsumen saingan dengan menyoroti keunggulan produk atau layanan perusahaan dibandingkan dengan pesaing-pesaing lain. Bisa melibatkan perbandingan harga, kualitas, atau fitur produk untuk mengembangkan produk atau layanan baru yang lebih unggul atau inovatif dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh pesaing. Jadi, untuk menyusun strategi pemasaran yang secara langsung menargetkan pelanggan pesaing atau menunjukkan kelemahan pesaing. Nah, yang ketiga, mencoba menarik yang bukan pemakai. Nah, langkah ini bisa dipakai untuk mengidentifikasi dan menarik segmen pasar baru yang belum memanfaatkan produk atau layanan perusahaan. Dapat melibatkan ekspansi geografis atau menargetkan kelompok demografis baru. Dengan memberikan informasi dan edukasi kepada konsumen potensial yang mungkin belum menyadari kebutuhan atau manfaat produk dan layanan. Adanya pembentukan kemitraan atau aliansi dengan pihak ketiga untuk mencapai pasar yang lebih luas. Ini melibatkan kemitraan dengan perusahaan seperti distributor atau pengecer. Nah, materi yang kedua yaitu tentang jenis-jenis strategi penetrasi pasar. Yang pertama, rapid skimming merupakan strategi yang dijalankan penetapan tingkat harga penjualan dengan kegiatan promosi yang tinggi. Nah, contohnya tuh seperti learning digital. Nah, berikut cuplikan videonya. Hey, aku Nedi dari Genius Space. Kamu mau pekerjaan yang keren dan juga bergaji tinggi? Serta kamu dapat mulai dalam waktu 2-3 minggu? Pas banget nih, Genius Space solusinya. Genius Space adalah e-learning yang sangat terkenal di Eropa. Kami sangat berpengalaman untuk membantu orang-orang seperti kamu untuk mendapatkan karir dan income yang lebih baik. Kami telah membantu lebih dari 600 orang dari kalangan pengusaha maupun karyawan belajar digital marketing untuk mendapatkan pekerjaan serta bisnis yang lebih baik. Dan kami sedang membuka batch pelatihan yang baru dan aku ingin mengajak kamu untuk bergabung. Mau tahu caranya? Gampang banget. Klik link di video ini, lalu isi form di website Genius Space, dan tim kami akan segera menghubungi kamu dan menjawab segala pertanyaan kamu. Yuk, tunggu apa lagi? Langsung daftar dan sampai ketemu di kelas.
Ngomong-ngomong, kita ada kelas webinar gratis loh. Jangan ketinggalan. Nah, yang kedua yaitu slow skimming, merupakan strategi yang dijalankan dengan menetapkan harga penjual tinggi sedangkan kegiatan promosinya rendah. Nah, sebagai contoh promosi toko perabotan. Nah, berikut cuplikan video. Hai Sobat Setia Sentro Perabot, saya Putra dan saya siap melayani Anda. Let's go! Nah, yang ketiga yaitu rapid penetration, merupakan strategi yang dijalankan dengan menetapkan harga barang yang rendah sedangkan kegiatan promosinya tinggi. Nah, sebagai contoh seperti iklan video Bembeng. Nah, berikut cuplikan videonya. Pusing banyak tugas. Lemas karena nggak disemangatin ayang. Atau bingung karena harimu tidak berwarna. Merasa hampa? Tenang, kini kami menghadirkan snack pilihan terbaik yang dapat mengembalikan warna harimu. Bang Bang, snack bar dengan selimut coklat karamel dan Rice Crispy istimewa. Pastinya sanggup bikin meleleh. Bang Bang, tiap gigitannya dapat mengembalikan semangat harimu. Yang ketiga yaitu slow penetration, merupakan strategi yang dijalankan dengan cara penetapan harga jual barang yang rendah sedangkan kegiatan promosinya juga rendah. Nah, sebagai contoh iklan produk makanan empek-empek. Nah, berikut cuplikan video. Yang ketiga yaitu perbedaan strategi pemasaran dan strategi penetrasi pasar. Nah, strategi pemasaran dan strategi penetrasi pasar adalah dua konsep yang saling terkait tetapi mereka memiliki fokus yang berbeda-beda dan mencakup elemen yang berbeda-beda dalam rencana bisnis. Strategi pemasaran mencakup seluruh rencana dan taktik yang digunakan oleh perusahaan untuk menawarkan produk atau layanan mereka. Nah, ini melibatkan segala hal dari penetapan harga dan promosi sehingga distribusi dan posisi merek. Nah, penetapan harga bisa bervariasi tergantung pada strategi pemasaran keseluruhan. Nah, ini bisa melibatkan penetapan harga premium untuk produk yang berkualitas tinggi atau menetapkan harga yang lebih terjangkau untuk menjangkau segmen yang lebih luas. Nah, tujuan strategi ini bisa bervariasi, termasuk membangun kesadaran merek, meningkatkan loyalitas, dan atau mencapai referensi produk. Nah,
Strategi pemasaran ini diterapkan pada awal pengembangan produk atau layanan dan terus berlanjut sepanjang siklus hidup. Fleksibilitas harga bisa bervariasi, tergantung pada strategi pemasaran yang diterapkan. Bisa jadi lebih tinggi untuk produk yang direferensi tinggi atau rendah untuk jangkauan konsumen harga sensitif. Nah, strategi penetrasi ini merupakan pasar yang lebih khusus dan menitik beratkan pada upaya untuk meningkatkan pangsa pasar atau meluas penetrasi di pasar yang sudah ada. Nah, penetrasi pasar ini seringkali melibatkan penetapan harga awal yang rendah untuk menarik konsumen dan memperoleh pangsa pasar yang besar. Nah, harga mungkin bisa dinaikkan secara bertahap setelah produk atau layanan mendapatkan penerima di pasar. Nah, tujuan itu strategi penetrasi pasar ini untuk meningkatkan pangsa pasar dapat dilakukan dengan cara menarik pelanggan baru, mengambil pelanggan dari pesaing, atau memperluas ke segmen pasar yang belum dimanfaatkan. Nah, strategi penetrasi pasar ini seringkali diterapkan pada tahap peluncuran produk layanan baru untuk segera mendapatkan pangsa pasar. Fleksibilitas harga seringkali diperlakukan, terutama dengan penawaran harga awal yang lebih rendah dan kemungkinan penyesuaian harga lebih lanjut. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih.